Selamat pagi, teman-teman. Jumpa lagi kita. Eh, Kalau kita main bola ya, kalau kita main bola di Indonesia ataupun di kampung-kampung, ataupun di Singapura atau Olimpiade, itu aturannya sama. Semua menganut aturan yang sama. Panjang lapangan bola, besar gawang, peraturan tentang gol, peraturan tentang offside, bola keluar, semua sama. Ya mungkin kalau apa namanya, di Taruna apa kompetisi di kampung mungkin agak beda karena lapangannya beda. Tapi intinya semua menganut aturan yang sama. Lalu apa yang terjadi kalau aturan ini dirubah? Eh, Misalnya tiap negara punya aturan sendiri. Kalau kita main di Malaysia, lapangannya beda ukurannya, gawangnya beda ukurannya, offside-nya juga beda, mainnya juga jumlah timnya beda. Lalu Malaysia juga nanya, Anda dari mana? Dari Indonesia. Kalau dari Indonesia aturannya begini, lain lagi. Kalau dari Singapura lain lagi. Ya. Nah, ini akan sangat merepotkan tim sepak bola. Jangan-jangan jadi nggak ada tim sepak bola ya. Nah, aturan yang sama ini, ya, ini yang disebut multilateral. Ada aturan yang dipakai bersama oleh banyak negara, multi. Ternyata Trump sekarang melakukan eh, hal yang lain. Dia tidak pakai lagi aturan multilateral, dia tidak lagi menghormati aturan organisasi perdagangan dunia, tapi dia memperlakukan aturannya sendiri, yaitu bilateral, antar negara. Sama Cina, pajaknya lain. Sama Indonesia, pajaknya lain, hitungannya lain lagi. Sama Singapura, lain lagi. Sama Jepang, lain lagi. Jadi, Trump membuat aturan yang tergantung pada masing-masing negara. Lihat negara mana. Jadi bilateral. Jadi itu artinya dua lateral ya, dua pihak. Nah, perjanjian dua pihak dalam perdagangan. Jadi perdagangan dunia menjadi kacau ya. Nah, yang repotnya ini akan diikuti oleh negara lain. Karena negara lain juga harus bikin aturan kalau udah begini. Wah, ini apa namanya? eh, Kita mesti atur-atur juga ini. Maka negara lain mulai bikin aturan. Indonesia nanti mungkin lihat perdagangannya dengan Malaysia, wah ini anu nih kurang kurang jualan nih Anda ke sini atau kurang beli, bikin lagi aturan. Jadi masing-masing negara dengan negara lain akan membuat lagi aturan-aturan sendiri. Maka ini menjadi bilateralisme, menjadi isme baru, menjadi satu aliran baru dalam perdagangan yaitu kita berdagang, kita atur-atur saja sendiri. Nah, lalu yang terjadi seperti sepak bola tadi, orang nggak bisa muncul dalam kompetisi dunia. Ya, karena dia harus negosiasi, harus menghadapi aturan yang berbeda-beda, ya, lapangan mainnya beda. Nah, bilateralisme inilah yang sangat mengkhawatirkan. Ya kan Cina nanti nggak mau diem dong. Oh oke, Amerika kasih saya tarif sekian. Maka Cina pun bikin, oke untuk Amerika tarifnya sekian. Untuk Jepang lain lagi. Untuk Vietnam lain lagi. Jadi terbayang repotnya kehidupan perdagangan di masa depan gara-gara Mr. Trump. Satu lagi yang akan terjadi adalah lalu semua negara akan melindungi dirinya sendiri. Ini namanya proteksionisme. Iyalah, ya semua orang kan lalu repot kalau berdagang nih. Karena ada aturan, ke sini ada aturan, ya udah kalau gitu kita kurangi perdagangan dengan negara lain. Cara menguranginya adalah kita lalu berusaha
mencukupi sendiri kebutuhan kita tanpa terlalu tergantung pada pihak lain. Misalnya Indonesia sekarang sudah berusaha swasembada pangan. Tujuannya supaya nggak perlu lagi berdagang pangan dengan negara lain. Ternyata eh, Amerika meminta Indonesia untuk membeli kacang kedelai dan apalagi ya gandum ya, dari Amerika. Kalau mau bisnis sama Amerika, padahal kita sedang swasembada pangan. Nah, kan repot nih, ya repot. Tapi untungnya Indonesia itu nggak butuh-butuh amat sama gandum dan kedelai. Ya kedelai butuh tempe ya, tapi kan masih ada beras kita bisa tanam sendiri, masih ada ikan lele tanam sendiri, masih ada ikan nila, masih ada ayam yang kita bisa produksi sendiri, masih ada kambing yang bisa dipelihara, biasanya untuk Idul Adha, ya, ya kambing bisa makin laku nanti, apalagi sumber protein ya, tambak udang kita punya, tambak bandeng kita punya, tinggal di apa namanya dibesarkan sehingga mencukupi kebutuhan. Ya oke aja lah kita beli kacang kedelai dan apa namanya eh, gandum untuk Indomie ya dari Amerika. Saya kira sih bukan hal yang menakutkan ya. Kalau itu memang mau dijadikan tawar-menawar dengan Amerika sih, kalau bagi saya sih silahkan aja. Kita makan cengek aja ya, terong, terong sama cengek atau sama apa namanya itu. Kita punya eh, makanan kita sendiri sehingga tidak terlalu tergantung pada gandum dan kedelai. Nah, kedelai agak mengganggu ya, saya doyan tempe. Nah, pas beli impor. Ya nggak apa-apa lah ya, kalau doyan ya bayar bayar mahal sedikit. Tapi intinya ya, kita akan bikin perjanjian dagang tersendiri dengan Amerika. Nanti janji lagi dengan Vietnam, apalagi dan lain-lain. Jadi bilateralisme inilah yang menakutkan dunia saat ini. Jadi kita lihat nih belakangan Xi Jinping datang ke eh, Vietnam, Kamboja, ke Malaysia belum lama ini. Ya, setelah aksi Mr. Trump, ya Bang Jago. Kemudian juga Jepang, Korea Selatan, dan Cina bikin semacam kesepakatan. Uh, Intinya, banyak negara di dunia masih mengharapkan aturan main yang sama melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization, sementara Amerika main sendiri. Mudah-mudahan nanti ada penyesuaian, saling menyesuaikan ya, karena saya lihat sih sudah ada sinyal-sinyal. Jadi Trump sudah bilang Xi Jinping ini teman saya yang baik, Xi Jinping ini pinter. Xi Jinping juga udah bilang bahwa ya kita harus menyesuaikan diri, kita harus uh, mencari jalan keluar. Ya mudah-mudahan akhirnya akan sampai pada satu aturan baru yang toh berlaku sama. Tetapi bisa juga berlaku samanya itu bukan untuk seluruh dunia, tapi untuk fraksi-fraksi atau regional-regional wilayah tertentu saja. Misalnya ASEAN ada berlaku sendiri, kemudian untuk apa Eropa berlaku sendiri aturan main, bisa begitu. Atau untuk BRICS dan kubu Amerika, jadi akan muncul wilayah-wilayah perdagangan baru yang punya aturannya sendiri-sendiri. Rupanya inilah yang membuat Singapura panik. Singapura ini kan berdagang di seluruh dunia, terutama jasa ya. Nah, jadi maklaran juga kemana-mana. Sehingga kalau aturan main di setiap tempat beda-beda, maka Singapura akan mengalami kesulitan besar dalam eh, perdagangan. Jadi bayangkan Singapura ini adalah atlet sepak bola ya,
punya tim sepak bola yang hebat, bisa bertarung di mana saja sehingga menjadi tim sepak bola yang kaya. Tetapi sekarang aturan mainnya beda-beda di tiap negara. Maka paniklah Singapura. Itu sebabnya kemarin saya sampaikan, kepanikan Singapura ini aneh dan ingin saya pahami. Saya ikut. Jadi demikian, eh, dengan kekhawatiran bilateralismenya Trump ini, semua negara harus mempersiapkan diri, termasuk fokus pada kekuatan diri sendiri, berusaha mengurangi ketergantungan kepada negara lain atau perdagangan dengan negara lain. Indonesia pun harus demikian. Harus mempersiapkan diri untuk demikian. Karena pasti akan ada dampaknya Trump ini walaupun ada negosiasi. Walaupun ada negosiasi akhirnya, tapi tentu tetap akan ada dampak sisa. Dan itu berarti sebaiknya setiap negara mengurangi perdagangannya dengan negara lain. Dan ini tantangan besar bagi kita, masyarakat Indonesia, eh, wilayah mana saja yang kita ingin tidak lagi tergantung pada orang lain. Misalnya, eh, apakah sepeda kita harus masih beli dari luar negeri? Atau sudah kita masyarakat Indonesia sama-sama bertekad tidak lagi beli sepeda dari luar negeri, ya, tidak lagi beli Giant, beli Polygon saja atau Pacific saja, nah, atau apalagi nanti akan tumbuh pabrik sepeda di Indonesia. Tapi itu harus menjadi semangat bersama, ya. Karena kalau enggak nanti orang nyolong-nyolong beli itu, beli ini, gitu. Jadi perlu semangat bersama untuk mempertahankan produksi kita sendiri. Ya mahal-mahal dikit sudahlah kita beli. Misalnya sepatu atau tekstil, sekarang kita repot mau apa namanya jualan ke luar negeri. Ya, ya sudah paling enggak untuk kita sendiri sepatu dan tekstil kita mesti pakai barang kita sendiri. Ya, jadi silakanlah lebih banyak ke Cipaduyut pakai sepatu apa dulu sepatu karet itu Warrior kalau nggak salah saya namanya. Ya mari kita sederhanakan hidup kita dan belanja produksi kita sendiri. Sepertinya hal ini tidak akan terhindarkan dan kita akan selamat kalau mau bersemangat bersama memakai barang-barang kita sendiri. Apalagi nih saya pakai jersey olahraga, nggak tahu buatan mana ini bahannya. Saya kira import nih. Ya nanti terpaksa cari yang lokal ya. Mungkin kurang enak. Ya. Jadi ke depan kita butuh dalam menghadapi bilateralisme ini kita butuh mengurangi ketergantungan pada negara lain, kita butuh memakai barang-barang kita sendiri, artinya kita harus bertekad bersama membangun negara kita ini dengan memakai barang-barang sendiri. Ya, itu saja. Seru, masih seru. Ya, kita ikuti saja. Yang penting adalah kita sebagai masyarakat Indonesia bisa menyesuaikan diri dengan keadaan sehingga kehidupan kita bisa bertahan. Bicara tahun emas ditunda dulu lah, ya. Bicara tahun emas, bicara yang besar-besar 8%, apalagi yang jauh-jauh itu baiknya ditunda dulu. Sekarang pikirkan supaya kita bisa hidup baik dulu, hidup wajar dulu, bertahan hidup. Ya, kita nggak tahu apakah pertempuran dagang Amerika uh, dengan Cina ini akan berakhir di mana. Yang jelas seluruh dunia sudah panik. Bagi saya sih, ya, kalau nanti tercapai kesepakatan baru mungkin ada bagusnya. Karena aturan main bersama yang telah terjadi selama ini, ya, ternyata telah menghasilkan atlet-atlet, ya, negara-negara yang super, yang mampu menjadi sangat hebat, ya, seperti atlet NBA di Amerika atau atlet bola di Eropa, ya, dan meninggalkan negara-negara lain, ya, dalam kekalahan. Itulah salah satu hasil dari perdagangan dunia globalisasi.
kita termasuk yang ketinggalan. Kita terlalu besar, badannya berat, kurang pinter, kurang terdidik, akibatnya kita ketinggalan. Ya, jadi eh, Cristiano Ronaldo kaya raya, sangat kaya raya, sementara pemain bola kita di sini yang masih serba kekurangan. Kita bisa bilang itu ya itu kompetisi, tapi tetap saja itu bukan hal yang baik. Ada orang hidup bermewah-mewah dengan segala macam jet pribadi, Rolls Royce dan macam-macam, sementara ada yang stunting, ada yang kurang gizi, itu tidak baik. Seperti selebritis kita sekarang, wah, duitnya mengalir terus, ya. Mereka hidup memamerkan kekayaan yang luar biasa, ya. Mobilnya bisa satu hanggar, ya berbagai merek di dunia, sementara rakyat kita stunting, rakyat kita kekurangan gizi. Itulah akibat dari eh, pertarungan bebas, tarung bebas di arena dunia, pertarungan bebas di arena. Orang lupa pada orang lain, solidaritas hilang. Semua punya kesempatan langsung direbut dan kita tidak punya solidaritas lagi. Jadi saya berharap dengan terjadinya eh, gempuran dari Mr. Trump ini, dunia kemudian akan berusaha melihat sekelilingnya, lebih memperhatikan contoh-contoh. Singapura kemarin sudah bicara bahwa eh, basis perdagangannya, basis eh, politik dagang luar negerinya sekarang adalah ASEAN. Nah, kan lucu. Dulu kemana aja gitu. Ya sekarang udah mulai bicara. Kita tetap berbasis ke ASEAN, kita harus bangun satu suasana yang lebih sehat di ASEAN, baru ke yang lain-lain. Sekarang dia bicara begitu, dulu kemana? Gitu. Ya, sementara mereka makmur, ya kita ketinggalan jauh. Malaysia, Malaysia sekarang sudah didatangi oleh China. Apakah Malaysia setia kepada Indonesia sebagai tetangganya? Tunggu dulu. Bukankah karya-karya kreatif bangsa Indonesia diakuinya oleh Malaysia? Ya, apa itu batik atau apa ya, saya lupa. Tapi intinya tari-tarian, bahkan tari-tarian pun diakui sebagai eh, ini Malaysia, identitas Malaysia. Bukankah orang Malaysia yang memanggil kita Indon di Malaysia? Karena masyarakat kita cari kerjaan di sana, karena kita kekurangan pekerjaan. Ya. Lalu lihat Vietnam negara miskin yang sekarang sedang berjuang, apakah ya memang mereka masih miskin ya dibanding Indonesia barangkali ya. Saya nggak tahu sekarang berapa penghasilannya, tapi jelas Vietnam sangat uh, kesulitan kalau diberlakukan uh, aturan dagang yang timbal balik. Jadi kesetiaan ASEAN yang dulu menurut saya sih kurang ya, mungkin sekarang akan menjadi lebih baik. Ya. Kenapa? Karena orang terpaksa solider kepada mitranya. Pertempurannya sudah bukan pertempuran terbuka, bebas per tim lagi. Ini sudah pertempuran kolektif antar regional. Saya bilang sih bagus-bagus aja. Ya, saya nggak terlalu orang ribut mempertahankan globalisasi, saya singgah. Fraksi-fraksi baru akan muncul dan barangkali lebih sehat. Karena pertarungannya bukan lagi pertarungan individu negara, tapi menjadi pertarungan antar kawasan. Jadi berkelompok. Ini kan asik. Dan di antara kelompok itu ya harus ada solidaritas. Jadi menarik, sangat menarik sekali. Mari kita ikuti dan terus berpikir untuk kepentingan kita sendiri, negara kita sendiri, masyarakat kita sendiri. Ini saatnya untuk memikirkan dengan serius. Demikian, terima kasih. Selamat pagi.